teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya bersama saya Nia Trianjani, NIM C1C019048, merupakan mahasiswa akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, mengulas kembali nih, di mana pembahasan kita minggu lalu yaitu tentang persediaan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu topik juga dari akuntansi keuangan menengah 1, yaitu tentang aset tetap. Nah, di aset tetap ini ada beberapa poin yang akan saya bahas dan akan saya jelaskan dalam video ini. Disimak baik-baik ya videonya dan ditonton sampai akhir. Selamat menonton! Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang konsep dari aset tetap ini sendiri. Nah, aset tetap ini adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu yang pertama, aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik seperti tanah, bangunan, yang berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik. Selanjutnya, aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Nah, aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Contoh dari aset tetap ini seperti tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan yang digunakan oleh entitas dalam kegiatan operasionalnya dan bukan ditujukan untuk dijual kembali dengan tujuan dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, itu dia pembahasan tentang konsep dari aset tetap ini. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang pengakuan dan pengukuran aset tetap. Yang pertama yaitu pengakuan. Nah, sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap ini harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Ini merupakan prinsip pengakuan umum untuk aset tetap. Prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset, pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat ekonomis di masa depan, maka akan diakui sebagai aset. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran. Pengukuran pada aset tetap ini merupakan suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya. Harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian tidak boleh dikreditkan. Nah, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman diatur dalam PSAK 26 biaya pinjaman. Nah, di dalam aset tetap ini pada pengakuannya juga terdapat yang namanya pinjaman. Nah, pinjaman inilah diatur dalam PSAK 26. Menurut PSAK 26 ini biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset kualifikasian adalah bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang pengungkapan aset tetap. Sebelumnya saya kilas sekilas tentang penyajiannya. Nah, aset tetap ini disajikan di neraca atau laporan perubahan ekuitas di bagian aset tidak lancar. Nah,
masuk ke pengungkapan, yang mana laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap antara lain yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Dan yang ketiga, umur manfaat atau tarikh penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Dan yang kelima, yaitu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan pertama, penambahan, kedua, aset yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, dan yang ketiga, akuisisi melalui penggabungan usaha. Keempat, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi. Kelima, rugi penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai PSAK 48. Keenam, rugi penurunan nilai yang di jurnal pembalik dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai PSAK 46 jika ada. Ketujuh, penyusutan. Kedelapan, selisih nilai tukar. Nah, yang terakhir yaitu perubahan nilai. Selanjutnya lagi, laporan keuangan ini juga mengungkapkan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, kebenaran dan jumlah restriksi atau hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang. Yang kedua, yaitu jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. Yang terakhir, yaitu jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai atau dihentikannya pemasukan. Nah, itu dia pembahasan kita terakhir terkait materi aset tetap ini. Baiklah teman-teman, pembahasan kita terkait pengungkapan aset tetap tadi menutup pembahasan materi kita pada video kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbagi sharing materi lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.